Kawasan hutan mangrove Angke Kapuk yang berada di wilayah Jakarta Utara adalah kawasan yang sangat penting bagi kota DKI Jakarta. Selain menjadi penahan abrasi pantai, pencegah intrusi air laut ke daratan, dan menjadi pengendali pencemaran air, hutan mangrove juga berfungsi sebagai rumah dan lumbung padi bagi beragam flora, fauna laut, dan satwa liar. Mangrove ini sangat penting untuk tempat mencari makan berbagai jenis ikan, udang dan kepiting. Karena memang mangrove menggugurkan daunnya, serasanya, kemudian dia menjadi busuk, menjadi detritus. Dan ini menjadi makanan berbagai jenis ikan, udang dan kepiting ya. Kemudian juga mangrove berguna untuk tempat memijah. Artinya memijah itu kawin berbagai jenis ikan, udang dan kepiting. Dan selain itu juga membesarkan anaknya sekaligus begitu. Ini dari segi beberapa dari segi ekologi ya. Nah, dari segi ekonomi, tentu saja mangrove ini kayunya merupakan bahan baku bubur kayu dan kertas ya, yang sangat baik. Sampai penelitian sampai saat ini, kertas yang terbaik di dunia itu dihasilkan dari kayu mangrove. Juga arang, ya, arang itu dari kayu mangrove ini mempunyai kadar kalori yang sangat tinggi, karena memang berat jenisnya itu kebanyakan mangrove itu lebih dari 1. Dia cukup padat dan itu mempunyai nilai kalori yang tinggi. Kemudian juga dari mangrove ini banyak juga sebenarnya kayu mangrove yang baik untuk berbagai jenis kayu pertukangan gitu ya. Dan juga yang paling sangat berharga sebenarnya juga dari segi ekonomi itu bahwa hasil hutan bukan kayu. Misalnya dari segi getah, kemudian dari segi buah misalnya. Buah api-api juga sekarang bisa dikembangkan sebagai tepung pengganti beras begitu, karena mempunyai kadar karbohidrat, lemak protein yang lebih tinggi daripada nasi ini. Bahkan mengandung berbagai jenis vitamin dan mineral ya, terutama vitamin B dan C ya itu. Berawal dari kesadaran betapa pentingnya fungsi hutan mangrove inilah, beberapa anggota masyarakat, pihak akademis, dan lembaga pemerhati lingkungan yang tergabung dalam Sahabat Bakau tergerak dan berinisiatif untuk merestorasi dan mengembalikan hutan mangrove Angke Kapuk yang sudah hilang ini kembali pada fungsinya. Jadi yang ada di belakang saya ini adalah salah satu hutan mangrove. Ini ada ekosistem mangrove buatan. Nah, dalam kegiatan ini kami akan mengeksplor, mencari fauna dan flora yang ada di semua hutan mangrove yang ada. Yang harus dilakukan adalah kita harus punya peta kerja hutan mangrove yang akan disurvei. Setelah kita menentukan jalur-jalur, biasanya jalur itu dilakukan dari pantai. Jadi kita melihat peta itu, lihat laut dulu, kemudian lihat garis pantai. Kemudian kita melakukan eksplorasi itu akan tegak lurus. Jadi kita akan selusuri semuanya dan kita akan mengidentifikasi fauna maupun flora yang ditemukan. Untuk tahu jenis ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah menanya kepada penduduk lokal. Cara yang kedua adalah dengan membawa buku identifikasi, disebut field guide, guide lapangan. Ketika di buku field guide ini tidak ada, ternyata orang lokal juga tidak tahu namanya. Nah, kita menggunakan teknik membuat herbarium. Ekspedisi flora, fauna, dan studi ilmiah ini dilakukan di 3 status kawasan hutan Angke Kapuk, yaitu Suaka Marga Satwa, kawasan hutan lindung, dan area rehabilitasi hutan bakau. Supaya ini menjadi semakin penting karena hutan mangrove di DKI Jakarta itu masih mempunyai biodiversity yang cukup tinggi atau tidak.
Dan nanti tentu saja hasil survei ini juga merupakan suatu baseline data untuk melihat sejauh mana gangguan-gangguan mempengaruhi kepada biodiversity mangrove di DKI Jakarta di kemudian hari begitu. Nah, apabila hal ini diketahui ternyata gangguan itu menyebabkan penurunan biodiversity mangrove, maka kita harus melakukan suatu upaya-upaya yang sifatnya melestarikan flora fauna yang ada di mangrove DKI ini. Kita berjalan di mangrove tebal seperti ini, Acacia marina ini ya, Avicennia marina, harus hati-hati karena memang ular di ini biasanya ular hijau, dan kalau di bawah itu ular kadut, ya ular kadut itu juga sebarannya di sini habitatnya. Ada 5 tim yang ditugaskan untuk melakukan eksplorasi ini. Di antaranya adalah tim herpetofauna atau reptil dan amfibi, tim burung, tim mamalia, tim kupu-kupu, dan tim biota perairan laut. Yang saya pegang nih, ini adalah pohon tancang ya. Blue guera. Ini sebenarnya kalau udah besar, dia akarnya adalah akar lutut disebutnya, mirip lutut yang nyembul, lutut yang dilipat yang nyembul. Dia si buah lebih pendek daripada buah mangrove. Ini ada bakal-bakal buah yang muncul. Ini juga nanti panjang, tapi tidak sepanjang buah Rhizophora ya. Dia akan lebih pendek. Tumbuhan bawah mangrove ya, tumbuhan bawah mangrove yang namanya deruju atau jeruju, nama latinnya Acanthus ilisifolius. Tumbuhan ini sebenarnya ciri kalau memang mangrove itu terbuka tadi, jadi tidak begitu tertutup. Nah, jeruju ini tumbuh. Nah, jeruju ini bunganya hampir warna ungu. Di ujung-ujung pinggiran daunnya ini ada duri. Nah, ini kalau nancep itu cukup gatal kita ini. Ini buah deruju. Ini menurut beberapa orang kampung untuk obat juga. Si buah deruju itu bijinya itu digerus untuk obat sakit gigi. Ya, ini adalah moluska. Ya, orang sini nyebutnya lispo, dan biasa nelayan menggunakan untuk umpan mancing. Ini adalah Rhizophora mucronata, bakau. Nah, ini bakau ini, mucronata ini mempunyai buah yang paling panjang. Nah, ini adalah contoh buah. Dan ini ketika jatuhin ini copot dari buahnya ini. Ini buahnya. Jadi ketika nancap, yang ke atas itu ketika copot, yang ini tumbuh tunas. Nah, ini yang disebut vivipari, dan ini menjadi batang. Ini menjadi batang. Yang gembol-gembol ini nantinya akan keluar akar dari sini. Ini namanya itu jangkang atau kampuh. Atau bahasa latinnya itu adalah Psilocarpus granatum. Ya. Nah, ini yang membedakan nanti itu buahnya besar, sebesar jeruk, hampir mendekati kepalan tangan, seperti granat. Jadi disebut Psilocarpus granatum.
Selama 6 hari lamanya, 5 tim yang dipimpin oleh Pak Dadan Mulyana ini melakukan pendataan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan jenis-jenis spesimen. Ya, ini salah satu tumbuhan bawah yang ada di mangrove ya. Orang sini nyebutnya gelang, kalau nama latinnya Sesuvium. Sesuvium ini memang biasa ditemukan di hutan mangrove. Pohon sangat bagus kalau dijadikan arang. Jadi arang dari Avicennia ini paling kualitas tinggi lah, bagus. Nah kemudian yang unik dari pohon ini adalah si daunnya ini, di baliknya ini adalah mengeluarkan garam. Garam akan dikeluarkan di stomata daun. Jadi stomata itu terletak di bawah daun. Dan ini kalau kemarau atau panas ini adalah akan mengkristal garam. Ini juga bisa dimanfaatkan ngambil garam dari Avicennia ini. Hamparan api-api ya, yang cukup rapat. Salah satu fungsi hutan mangrove ini adalah untuk filtering, untuk menyaring sedimen ataupun mungkin sampah gitu ya yang masuk ini terfilter sama dia. Termasuk mungkin pencemar, polutan. Nah, polutan juga bisa diserap sama dia sehingga akan berkurang di ekosistem. Ini yang ada di hadapan kita ini, samping saya ini adalah pohon palma yang ada di mangrove. Ini namanya nipah. Jadi bahasa latinnya Nympha fruticans. Ini adalah palma yang tumbuh di ekosistem mangrove. Nah ini banyak fungsinya, selain tadi untuk mencegah sedimentasi secara ekologi. Kemudian ini buah nipah. Ini buah nipah bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Ini buah nipah yang masih muda, ini rasanya kayak kolang-kaling. Makannya cukup enak, segar. Kita mendapatkan 63 jenis tumbuhan. Jadi ini kekayaannya luar biasa. Ini ada 63 jenis, baik itu pohon, liana, herba, semak, dan rumput. Ini ada 63 jenis. Kemudian juga keragaman burung di sini sangat banyak, karena burung ini selain yang asli di sini menetap, ada juga yang migrasi dari benua Asia, singgah dulu transit di hutan mangrove ini, kemudian melanjutkan biasanya ke Australia. Nah ini yang ditemukan sementara ini ada 70 jenis burung yang ada di hutan mangrove Angke Kapuk ini. Kemudian jenis-jenis Herpetofauna itu misalnya biawak, ular yang ditemukan itu ada sekitar 11 jenis Herpetofauna. Kemudian mamalia yang termasuk monyet ekor panjang, Macaca pascicularis, itu ada 5 jenis. Ya, 5 jenis mamalia yang ada di hutan Angke Kapuk ini. Kemudian yang menarik lagi penelitian kupu-kupu. Ini sangat jarang penelitian kupu-kupu dilakukan di hutan mangrove. Biasanya di hutan atau di padang rumput.
kita melakukan juga penelitian kupu-kupu di mangrove ini. Dan didapatkan ada 11 jenis kupu-kupu dari hasil identifikasi. Jadi harapan kami mudah-mudahan kami akan segera membuat bukunya untuk mempublish hasil kami ini. Bagi sahabat-sahabat muda mangrove di seluruh tanah air dan di mana saja berada, saya mengharapkan bahwa cintailah mangrove dari mulai sekarang, karena memang mangrove ini banyak manfaatnya, baik dari segi ekologi maupun dari segi ekonomi. Melalui film dokumenter ini, saya mengharapkan bahwa mangrove di Pantai Indah Kapuk atau Angke Kapuk DKI Jakarta tetap kita pertahankan, karena memang mangrove tersebut adalah mempunyai peran yang sangat vital dari segi ekologi untuk kawasan pesisir di Angke Kapuk. Yaitu diantaranya bisa menahan angin kencang yang datang dari laut, kemudian juga bisa menahan intrusi air masin ke daratan, dan juga bisa menahan abrasi. Nah, walaupun sekarang kawasan mangrove di pesisir Angke Kapuk sebagian besar berada dalam kondisi yang rusak, tetapi kita sudah mendapatkan suatu teknik untuk merehabilitasinya, yaitu teknik guludan. Nah, untuk itu sekarang mari kita secara bersama-sama harus merupakan suatu gerakan berbagai lapisan masyarakat merestorasi atau merehabilitasi mangrove di kawasan Angke Kapuk tersebut, sehingga menjadi kawasan mangrove seperti semula sedia kala seperti dulu.